agama ya, di TPA, apakah di pesantren. Namanya anak-anak pasti main-main sholatnya. Jadi saya pernah dipukul dengan rotan, tangannya bergaris seperti pernah ya Mas Setri? Ya, bergaris kan? berbekas, ya. Berbekas. Kemudian pulang ke rumah kan berharapan lapor sama orang tua, dipukul sama guru, ternyata ditambah lagi garisnya kan. Jadi seperti itu yang terjadi ya ketika dahulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Aldefa Ilhami, channel informatif ya. Nah, kali ini kayak berbeda teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman dosen di UIN Suska Riau. Jadi di sini ada, mungkin saya lebih enaknya panggil Pak Zetri atau Bang Zetri nih, Bang. Jadi Bang Zetri ya, Bang Zetri ada saudara Ilham. Nah, jadi beliau ini kolega di UIN Suska di FTK. Nah, mungkin kalau Bang Zetri kayaknya sudah pernah ya di channel YouTube ini, kayaknya ada di video di atas ini ya. Ini kalau Bang Zetri kalau masih lupa gitu ya dengan Bang Zetri. Ini yang baru saudara Ilham. Nah, ini Ilham masuk UIN tahun 2019 ya, berapa? Sorry. Maksudnya 2019, aktifnya tahun 2020. Oh ya, aktif 2020. Jadi Ilham ini kalau sistem senioritas junioritas ya Bang ya. Juniornya angkatan kami lah gitu. Nah, teman-teman, kali ini kita karena ngobrol santai ya. Jadi kita nggak berat-berat ceritanya tentang pendidikan sekarang dan pendidikan masa lalu. Gitu ya Bang Zed, ya Ilham ya. Nah kalau kita lihat ya teman-teman, ya mungkin saya berangkat dulu dari pengalaman saya pribadi nih Bang Zed dan Ilham. Kalau dulu gitu ya, misalkan pada saat mungkin SMP lah ya jadi patokan ini ya, SMP, kemudian saya di Madrasah Aliyah, kemudian S1-nya, MTS di Madrasah Aliyah di Payakumbuh, S1-nya di Universitas Negeri Padang, kemudian S2 Bandung dan bekerja di sini. Itu berapa tahun yang kurang lebih itu ya? Saya 2005 akhir ya masuk SMP kalau saya. Kalau Bang Zain itu berbeda, Ilham juga berbeda nanti ya. Ketika melihat SMP sekarang siswanya gitu ya, ibaratnya kayak suasana atau gimana gitu ya, agak merasa berbeda gitu dengan yang dahulu. Entah karena mungkin kita tidak bisa mengelak dengan globalisasi dan teknologi sekarang ya Bang Zed. Mungkin itu yang saya alami ya, karena saya juga punya saudara gitu ya, jadi saudara adik yang juga sekolah SD gini ya, SD sekarang tuh mereka sangat cepat sekali dengan teknologi kalau yang saya alami, dan rasa kekanak-kanakannya hilang gitu. Maksudnya gimana ya, kan agak cepat lebih dewasa ya di kelas 5 SD, jadi enggak rasa malu dan apa tuh sudah mulai ini gitu. Nah mungkin sebelum saya ini ya dengan sharing, mungkin saya tanya dulu ke Bang Z nih. Kalau Bang Z melihatnya mungkin dari perspektif pengalaman serta mungkin juga pernah juga mungkin menganalisis kayak ada suatu hal gitu melihat dengan fenomena pendidikan lah secara umum. Ya, terima kasih kepada Deva dan saudara Ilham yang telah bergabung pada diskusi santai kali ini. Bagi saya pribadi, saya melihat ada perbedaannya antara pendidikan yang saya rasakan di waktu saya kecil dengan yang saya lihat sekarang gitu. Terutama dari cara pandang kita gitu. Kalau dulu tentunya kita senang dengan permainan tradisional gitu. Kita setelah pulang sekolah itu melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih banyak di luar ruangan sepertinya. Apakah itu memancing, bermain layang-layang dan sebagainya. Dan juga orang tua biasanya juga lebih ketat kepada kami khususnya, atau lebih mengawasi kami ya. Dan tentunya di masa lampau itu kami tidak hanya dididik oleh orang tua saja, tapi masyarakat juga menjadi
memberikan perhatian penuh kepada kami. Contohnya misalnya ketika kami melakukan sebuah tindakan, misalnya mencuri ya, anak-anak di kampung biasanya sering melihat ada tumbuhan yang tumbuh di perkebunan orang gitu. Namun kan rasa memiliki kita cukup tinggi, jadi terkadang kita mencoba untuk mengambil gitu. Nah di situ kalau diperhatikan sekarang, saya sendiri juga melihat ketika ada kejadian itu di depan mata saya sedikit enggan untuk menegurnya gitu. Tapi kalau dahulu orang itu tidak peduli yang punya siapa, tapi dia tetap memberikan teguran gitu. Nah itu unsur pendidikan yang saya lihat gitu. Kita seakan-akan terkesan cuek, tapi orang dulu itu dia melihat sesuatu yang terjadi di depan matanya, maka itu akan dia tegur gitu. Jadi dulu kayaknya Bang Zed kayak tidak anak sendiri gitu ya, mungkin anak tetangga, tapi bisa menegur dan orang Betul. tua si anak pun juga tidak ini Bang ya, Tidak marah. lah gitu ya. Ya, kalau saya pribadi juga pernah mengalami, mungkin kita dalam ini ya, informasi teman-teman ya, sorry. Ya, karena kami dalam kultur yang sama ya. Anak daerah soalnya. Ini agak Ilham sedikit, juga daerah juga. apa istilahnya? Bukan sufisme ya teman-teman ya. Karena mungkin karena kulturnya juga sama ya. Bang Zetri dari Pariaman dan Ilham dari Batu Sangkar. Jadi mungkin salah satu faktor itu mungkin ngaruh juga. Ya. Culture adat itu juga akan sedikit mempengaruhi Ya, betul. Ini. Karena mungkin kalau dibawakan ke semua daerah, mungkin saya kurang ini juga bisa memastikan akan responnya akan sama gitu ya. Nah itu kan kalau di masanya Bang Zed ya. Nah kalau kita tanya nih ke saudara Ilham ya, mungkin ini Ilham ya hanya lebih muda setahun dengan saya ya. Nah kalau Ilham dulu gimana nih melihat fenomena gitu ya, kurang lebih pendidikan masa lalu gitu dengan sekarang gitu. Ada perbedaan nggak merasa Ilham gitu? Oke, terima kasih Bang Aldeva, terima kasih Bang Zetri. Salam kenal kepada penonton setia channel Bang Aldeva Ilhami. Perkenalkan nama saya Ilham. Ya. Saya junior dari Bang Zetri sama Aldeva. Jadi mohon bimbingannya senior. Siap. Berbicara terkait dengan pendidikan di masa saya ketika ya itu pada tahun awal 2000-an ya, mungkin sama ya sama Bang Aldeva sama Bang Zetri, kita terpaut beberapa tahun. Ya ketika dahulu ya kita masih sering mainan-mainan tradisional, contohnya main gambar, kelereng, kemudian tadi ada yang main mobil-mobilan dari bambu, kemudian kadang-kadang mengambil dari bekas-bekas sandal, kemudian kita ada mungkin teman-teman penonton juga pernah ya di beberapa daerah juga seperti itu juga ya Bang Deva. Sama permainan. Kayaknya. Jadi generasi 93, 94 ya? Iya 94. Jadi nggak terlalu jauh. 91. Jadi kalau anak 90-an, 91, 93, 94, karena rasanya dulu 91 enggak lah ya. Kalau 92, tapi rasa iya kayaknya. Seingat saya masih dalam satu permainan lah gitu. Satu permainan. Karena masih ingat main gambar itu ya, main gambar itu kan kalau kami istilahnya pakai kapi gitu bahasanya. Kalau nggak tahu ya kalau istilahnya kalau di daerah lain kapi itu kayak modal saya gitu, modal gambar masing-masing gitu. Jadi itu kayak sejenis taruhan lah jadinya kalau kami ya. Jadi kumpulan 10 masing gitu ya, dan itu sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Nah kalau sekarang saya perhatikan nggak ada lagi kayak entah lah ya kalau yang ini. Kalau melihatnya nggak ada lagi kalau gambar itu nggak. Karena sekarang sudah permainan berubah ya ini. Permainan sudah gadget gitu ya. Jadi tidak mengenal usia kayak ya sebut sajalah PUBG, sebut sajalah Mobile Legends, sebut sajalah mungkin ini ya ada satu lagi nih yang juga fenomenal ini ya, domino, permainan domino ini aduh. Ini saya ikuti juga permainan. Itu tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun juga ikut. Nah, ini kayak sebuah kita lihat ya. Sebuah perbedaan yang kita melihat dari dua hal sisi yang berbeda gitu ya. Kita misalkan saya akan merasa ada sebuah gap gitu, maksudnya perbedaan yang cukup drastis dan tidak bisa mengelak dengan pengaruh zaman saat ini gitu. Nah, kalau saya bertanya nih ke Bang Z, menurut Bang Zetri ini peranan sebagai guru, dan peranan sebagai orang tua gitu ya, melihat fenomena yang kita sampaikan tadi pada zaman saat ini gitu.
Kalau bagi saya memiliki pandangan bahwa di masa sekarang dan di masa guru sebenarnya ada poin yang harus dipertahankan oleh orang tua dan guru, di mana orang tua dan guru harusnya bekerja sama atau bersinergi bagaimana memaksimalkan anaknya gitu. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari pendidikan formal yang pernah saya alami dulu gitu. Sewaktu kita diantarkan oleh orang tua kita masuk ke sebuah TPA gitu atau tempat belajar Al-Quran, maka guru kita membawa formulir serta ada dibawa sejenis kayu mungkin, atau di tempat kami dikatakan sebuah rotan gitu. Nah, di situ guru meminta kejelasan kepada orang tua apakah anak ibu bersedia dimasukkan ke TPA ini, lalu mengikuti peraturan yang ada di TPA ini, dan bersedia mengikuti semua reward dan hukuman yang ada di TPA tersebut. Maka orang tua saya menjawab iya gitu. Artinya di sini orang tua memberikan keluasan atau kebebasan kepada guru untuk mendidik anaknya gitu. Nah, makna simbol rotan yang dibawa oleh orang tua saya yaitu maknanya ketika saya bersalah maka si guru mengaji ini berhak menghukum saya gitu. Dan pernah sebuah kejadian saya dihukum di tempat mengaji, lalu saya berpikir ketika saya mengadu di rumah ini akan diberikan semacam kasih sayang oleh orang tua saya, ternyata hasilnya berbeda gitu. Ketika saya di tempat mengaji diberikan hukuman dan saya melapor kepada orang tua saya, di rumah malah hukumannya bertambah gitu. Yang dimana anak kecil berpikir waktu itu saya akan dibela oleh orang tua saya. Namun pelajaran ini yang sedikit terkikis ya saat ini ya, kebanyakan anak yang diberikan pelajaran atau hukuman oleh guru, lalu ketika melapor di rumah orang tuanya malah mendukung anaknya, yang notabene anaknya salah gitu. Nah, harusnya guru di sini atau orang tua di sini harus memberikan penjelasan ketika anaknya salah ya berhak mendapatkan hukuman gitu. Meskipun kalau menurut saya di masa-masa sekarang memang tidak benar lagi ya dalam melakukan memukul dan sebagainya. Mungkin perspektif atau pandangan guru harus lebih lembut gitu. Karena anak-anak sekarang ketika dipukul sepertinya menurut saya akan lari atau cabut atau kabur lah dari sebuah sekolah gitu. Jadi kalau dari perspektif maksudnya dari posisi orang tua, tentu orang tua harapannya ada kepercayaan gitu ya, kepercayaan kepada guru, terutama ini bagi guru yang mengajarkan ini ilmu agama ya, dunia akhirat gitu ya, Bang Zetri. Tentu di sini pertama kuncinya memang dari orang tua harapannya bisa memberikan kepercayaan kepada orang tua, tapi ada sebuah hubungan yang baik gitu ya antara guru dengan orang tua, sehingga memang anak ini tidak merasa betul-betul dibebaskan gitu ya, dan orang tua pun merasa full percaya kepada si anak, sehingga dalam tanda kutip mengkerdilkan dari posisi guru gitu ya, sehingga nanti karena generasi milenial dan generasi Z gitu ya, nah generasi Z ya kalau nggak salah ya, Saudara Ilham ya. Nah, itu mungkin ya dari perspektif Bang Zetri ya melihat dengan fenomena saat ini dan peranan orang tua dan guru. Nah, kalau dari Ilham nih, nah kalau Ilham melihat dengan anak-anak saat ini ya, udah generasi Z, generasi Alpha barangkali, peranan orang tua yang ideal lah dengan kondisi saat ini gitu seperti apa? Kemudian juga kalau posisi guru, karena kita juga pendidik gitu ya. Jadi ada dua hal nih yang Mungkin saya berbicara berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, kemudian juga hasil observasi, kemudian pengalaman saya juga mengelola di sekolah. Jadi saya di yayasan salah satu sekolah swasta di daerah saya. Jadi ada hal yang menarik sebenarnya, sepakat dengan Bang Zetri ketika dahulu di pendidikan itu guru dipercaya dalam hal apapun. Saya juga pernah pengalaman yang sama Bang Zetri. Jadi ketika contoh ada agama di TPA, apakah di pesantren, namanya anak-anak pasti main-main sholatnya. Jadi saya pernah dipukul dengan rotan, tangannya bergaris seperti pernah ya Mas Zetri? Ya, bergaris kan? berbekas, ya. Berbekas. Kemudian pulang ke rumah kan berharapan lapor sama orang tua,
dipukul sama guru, ternyata tambah lagi garisnya kan. Jadi seperti itu yang terjadi ya ketika dahulu. Tapi karena perkembangan zaman hari ini kan banyaklah, apakah itu HAM kah atau aturan-aturan yang dibakukan supaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pendidik. Dan itu tidak salah juga karena mungkin perkembangan zaman sehingga dibatasi kekerasan yang dahulunya tidak diperbolehkan, mungkin sekarang yang dahulu diperbolehkan sekarang tidak diperbolehkan lagi untuk membatasi. Namanya peradaban itu terus berkembang, itu yang terjadi. Jadi itu yang berubah menurut saya ketika sekarang guru tidak boleh lagi memukul. Kalau memukul nanti divisum, banyak contohnya kan dilaporkan dan segala macamnya. Cuman ada dua mata sisi juga, karena saya salah satunya sebagai pendidik juga pernah ngajar di sekolah, kemudian juga mengelola yayasan. Itu di guru, di pihak yang mendidik itu dia mengalami permasalahan dalam mengambil sikap. Contoh anak-anak yang sudah over, contohnya kita nggak bisa mukul, tetapi kita harus memberikan penegasan. Kadang-kadang namanya anak-anak, kadang-kala dia harus dilakukan secara fisik, contohnya kan, baru dia paham. Karena ada beberapa tipe anak-anak yang seperti itu, kita kan nggak bisa sama ratakan anak-anak itu. Betul. Kadang-kadang ada anak itu diberikan pengalaman yang berkesan, contohnya kayak saya, contohnya ketika dulu dipukul, sampai sekarang saya berpikir, oh ya ternyata salah, bermain itu salah gitu. Betul. Itu kan fisik. Ya. Dan ada anak-anak yang harus di fisik gitu, tetapi guru nggak bisa. Dan dilapor kepada orang tua, malah beberapa ya, kita nggak bisa mengeneralisasikan, beberapa orang tua support, kenapa anak saya seperti ini. Jadi mungkin menurut saya kita lebih arif dan bijaksana dalam mengambil sikap begitu. Karena ada fenomena yang mulai mengapung yang saya lihat ketika pandemi, Bang Leva Bazatri. Ketika dahulu ya sebelum pandemi, banyak laporan, karena saya ikut rapat juga ya dengan komite, kemudian dengan orang tua murid, dia katakan masanya, ini kenapa anak saya seperti ini, katanya hasilnya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung segala macamnya ketika sebelum pandemi. Ketika pandemi diadakan pembatasan sosial, akhirnya tugas yang lebih banyak notabene di rumah, di individu segala macamnya. Ternyata ketika guru mengevaluasi, kenapa tidak mengumpulkan tugas, katanya HP dia bawa ibu dan segala macamnya. Ternyata selidik ternyata yang mengerjakan adalah dari orang tuanya sendiri, seperti itu. Karena ya kita bisa lihat sekarang ya perkembangan zaman, kesibukan dan segala macam. Jadi menurut saya kalau saling menyalahkan itu bisa. Salahkan ini, salahkan guru, salahkan orang tua, ataupun salahkan siswa, tetap bisa sebenarnya. Tetapi bukan itu yang kita inginkan hari ini. Kita harus berikan solusi. Ternyata pendidikan itu tidak hanya suksesnya karena guru, tidak hanya karena sekolah, tetapi oleh berbagai lini, dari orang tua, siswanya yang termotivasi, dan di bidang pendidikan itu sendiri. Mungkin itu Bang Leva dari saya. Jadi di sini sangat penting sebenarnya komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru atau sekolah dengan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua ada kearifan ya dari seorang orang tua ya, orang tua dan calon orang tua ini ya. Nah, untuk artinya paham dengan kondisi saat ini, serta paham dengan peranan guru itu. Dan sehingga mungkin satu metode guru gitu ya, selain dari kalau dulunya fisik, sekarang lebih ke kemampuan ketajaman verbalnya yang sampai masuk ke relung hati si anak gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin bisa dipanggil satu dan one by one gitu kan, salah satu strategi mungkin ya. Dan ini mungkin sebuah skill juga yang perlu dipilih oleh guru gitu. Oke, teman-teman, ya ini baterai juga habis juga ini kelihatannya. Oke, mungkin demikian ya untuk obrolan santai kita pada hari ini. Jadi teman-teman bisa mendengarkan tadi dan bisa mengambil juga ya beberapa makna ya gitu dari yang disampaikan oleh Bang Setri tadi ya, Ilham tadi, dan saya mungkin, dan itu mungkin beberapa banyak yang bersifat perspektif masing-masing gitu ya, dan mungkin teman-teman penonton sendiri pun juga memiliki pemahaman juga yang berbeda gitu, dan itu sah-sah saja, dan kita tidak bisa menyalahkan, memaksakan oh harus seperti ini, harus seperti ini, nggak bisa gitu ya. Oke, Bang Setri terima kasih telah datang pada hari ini. Ilham terima kasih. Terima kasih sudah diundang di podcastnya. Oh iya.
Channel Alif Hello ini perdana ya teman-teman, mudah-mudahan ini tayang ya. Ya mungkin teman-teman terima kasih ya sudah membersamai kami dari awal sampai hari ini. Bagi yang menonton sampai akhir ya silahkan komen di bawah ya. Dan pertanyaannya menurut teman-teman seperti apa menyikapi fenomena pendidikan yang dahulu dengan yang sekarang. Jadi harapan nanti yang mengomen adalah generasi milenial ya, generasi 90-an yang mungkin barangkali sudah berada di posisi tertentu ya, barangkali udah jadi dosen, jadi guru, jadi orang tua banyak ya Ilham ya. Ya itu mungkin bisa berkomen di bawah ya untuk menyampaikan perspektifnya. Baik, demikian dari kami ya. Mohon maaf atas kesalahan. Kalau ada ya terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.